Halo anak-anak, salam semangat. Kali ini kita belajar tema 4, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, sistem peredaran darah. Mari kita mengenal apa itu darah. Darah adalah jaringan terspesialisasi yang mencangkup cairan kekuningan disebut plasma darah, yang di dalamnya terkandung sel-sel darah. Apa saja sih fungsi darah? Fungsi darah yang pertama adalah mengangkut oksigen ke jaringan seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Yang keempat, mengedarkan hormon hasil sekresi ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi melawan bibit penyakit. Hal ini dilakukan oleh leukosit atau sel darah putih. Kemudian, darah juga mengatur pH tubuh, mengatur suhu tubuh, melakukan mekanisme pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosit. Bagian-bagian darah. Darah tersusun atas 45% sel-sel darah dan 55% plasma darah atau cairan darah. Plasma darah. Plasma darah berguna dalam pengaturan tekanan osmosis darah. Plasma darah juga bertugas membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah. Sel darah merah berperan dalam mengikat oksigen dan karbon dioksida. Leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih berperan dalam melawan bibit-bibit penyakit. Trombosit atau keping darah berperan dalam pembekuan darah. Sistem peredaran darah pada manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia ada dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil, yang dimulai dari bilik kanan, melalui arteri pulmonare, paru-paru, lalu ke vena pulmonare, dan masuk kembali ke serambi kiri. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar mulai dari bilik kiri, menuju ke arteri, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena sistemik, dan masuk kembali ke serambi kanan. Organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada serta terbungkus oleh selaput yang disebut perikardia. Jantung terbentuk oleh otot-otot yang kuat yang disebut miokardium. Pembatas pada setiap ruang jantung disebut endokardium. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat papula bicuspidalis. Antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat papula tricuspidalis. Bentuk papula semilunaris seperti bulan sabit terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Pada setiap bagian jantung terdapat sekat yang membatasi, yaitu disebut dengan katup jantung. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Periode dari suatu akhir kontraksi hingga akhir kontraksi berikutnya disebut siklus jantung. Periode relaksasi dinamakan diastol. Periode kontraksi dinamakan sistol. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah. Ada dua pembuluh darah yaitu pembuluh nadi atau disebut dengan arteri dan pembuluh balik atau disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yang paling kecil disebut arteriola. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh nadi dari jantung menuju paru-paru disebut pembuluh nadi pulmonalis atau arteri pulmonalis. Pembuluh balik atau vena. Pembuluh vena yang paling besar disebut vena cava.
Vena cava ada dua. Ada vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior adalah vena yang mengalirkan darah dari bagian atas tubuh menuju jantung. Sedangkan vena cava inferior adalah vena yang mengalirkan darah dari bagian bawah tubuh menuju jantung. Pembuluh balik atau vena yang paling kecil disebut venula. Sementara pembuluh balik dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Berdasarkan tempat, pembuluh nadi agak ke dalam dan tersembunyi, sedangkan pembuluh balik dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh, kebal, kuat, elastis. Pembuluh balik, tipis, tidak elastis. Berdasarkan aliran darah, pembuluh nadi dari jantung, sedangkan pembuluh balik menuju ke jantung. Berdasarkan denyut, pembuluh nadi terasa denyutnya, sementara pembuluh balik tidak terasa denyutnya. Berdasarkan katup, hanya di satu tempat dekat jantung, sementara pembuluh balik di sepanjang pembuluh. Dan jika terluka, pembuluh nadi darahnya akan memancar keluar, sedangkan pembuluh balik darah tidak memancar, hanya menetes. Paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan penting sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Sistem peredaran darah pada hewan. Pada hewan tingkat tinggi, terdapat dua tipe sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka merupakan sistem peredaran darah yang darahnya tidak terkandung dalam pembuluh darah, sehingga darah secara langsung mengalir ke dalam rongga tubuh hewan. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah cacing dan sejenis serangga, misalnya belalang dan juga moluska. Sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup jika dalam peredarannya darah selalu berada di dalam pembuluh. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah katak, burung, ikan, ular, dan semua hewan mamalia. Sistem peredaran darah pada burung. Sistem peredaran darah pada burung hampir sama dengan mamalia, yaitu peredaran darah ganda tertutup. Darah akan dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan akan kembali ke jantung melalui pembuluh. Burung memiliki sistem peredaran darah yang sangat efisien karena mampu mengatur kebutuhan metabolisme untuk terbang. Fungsi utama sistem peredaran darah burung untuk menjaga suhu tubuh dan sebagai alat transportasi nutrisi, oksigen, metabolisme, dan hormon. Penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dalam darah dapat disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering berasa pusing. Yang kedua, hipotensi atau tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang selanjutnya ada leukemia atau kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Selanjutnya, jantung koroner atau gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Lalu, yang selanjutnya ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Kemudian ada thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Kedua, olahraga yang teratur. Tiga, tidur dan istirahat yang cukup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Yang pertama ada faktor perilaku hidup, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, faktor keturunan. Tanda sirkulasi darah tidak lancar. Terjadi pembekakan di tangan dan kaki, sering merasa kelelahan, kondisi tangan dan kaki menjadi dingin, kinerja otak menurun, terjadi masalah pada sistem pencernaan, daya tahan tubuh melemah, warna kulit membiru atau memar, nafsu makan turun, rambut mudah rontok, dan disfungsi ereksi. Manfaat kesehatan secara langsung. Yang pertama, mengurangi pengeluaran. Yang kedua, menambah pemasukan. Yang ketiga, menghemat waktu. Manfaat kesehatan secara tidak langsung. Yang pertama, peluang untuk sukses, tabungan masa depan, dan kesempatan untuk berbagi. Terima kasih. Semangat belajar.